Nama aku Adi Satria Utama, asal dari kota Semarang, biasanya dipanggil Adi. Terus dari TK SD tetap netep di Semarang, SMP pindah ke Tegal, terus SMK minggat lagi ke Purwokerto. Ya, Sekarang lu tinggal di mana? sekarang tinggal di Tegal sih, Mau karena Tegal. ini COVID nih, Nggak bisa kemana-mana ya. ya nggak bisa kemana-mana, sama aja sih. Jadi ntar lu mau bahas daerah mana nih? Tegal, Semarang aja, Purwokerto, apa Semarang, Semarang? tempat Cinta tanah kelahiran. kelahiran ya. Iya dong. Yoi. Next, Next aja. Ayo perkenalan diri aja, bahasnya mah nanti aja. perkenalkan ya. Lu Siapa? dulu aja. Si Yasmin aja. Ya, Yasmin dulu, Yasmin dulu. Oh Kan ya, ladies first. perkenalkan diri, saya Vijaya Yasmin Pritama, biasa dipanggil Yasmin. Saya Semarang, tapi saya pindah ke Batang karena orang tua saya kerja di Batang. Jadi ya sampai dari TK sampai SMA di Batang terus. Lipat. Sekarang nama saya Paran Palepi, asal dari Karawang. Ya dari lahir sampai sekarang di sini terus di Karawang. Rame nggak Karawang? Rame sih karena banyak Macet pabrik, terus, Macet ya. macet. macet. Itu Apalagi kalau jam berangkat kerja sama pulang kerja udah oh, tua di jalan. kayak truk-truk biasanya ya. Banyak. Jalur nasional kan tuh, jalur nasional. Ya ada jalan itu namanya interchange, tapi isinya ya truk kayak gitu. Ah, ya sih. Kalau tuh ciri khasnya kota Karawang tuh apa? Kabupaten Ciri Karawang tuh khasnya apa? tuh kalau dari makanan yang paling dicari, ya menurut gue yang asalnya dari sini pertama ada soto tangkar. Tahu nggak soto tangkar? Dari apa tuh soto tangkar? Dari Dari apa Soto ayam itu? atau tangkar tuh dari apa ya, jeroan sapi kayak babat, kikil, iya. terus kuahnya kuah soto tapi santan, Oh, kayak opor lah kuahnya Asin pakai atau santan manis? gitu, asin lah. Asin. Oh, kalau Semarang kan sotonya manis, Habis. ya manis ya. manis. Bening juga. Eh, Makanya soalnya di sini bahasa Sundanya kasar-kasar, makanannya begitu, bikin oh darah tinggi. alah, Oh, panas Tapi juga sih ya. jamin udah panas, makan begitu tapi enak, sumpah. Gue nyobain ketagihan. Terus kalau tarian atau keseniannya tuh apa biasanya? Tarian tuh ada tuh di sini kayak seni jaipong, terus ya ya adat-adat Sunda lah. Tapi yang paling terkenal mah di sini seni jaipong, tapi disebutnya goyang Karawang. Pokoknya di oke. YouTube di Google cari aja goyang Karawang. Pokoknya yang paling terkenal itulah. Itu Tapi berarti kalau di daerah lu gimana kalau keseniannya? kalau daerah Semarang sih keseniannya biasanya ada yang setiap Lebaran, tepatnya sebelum Lebaran sih. Jadi pas akhir-akhir puasa gitu biasanya kayak ada tradisi yang namanya Dukderan. Dukderan tuh Dukderan jadi kayak pasar malam ntar misal di jalan mana gitu ya itu ada kayak rumahan tuh ya layaknya pasar malam lah, Bola asik sih, gitu. jualan Ya, kembang api Di itu. kabupaten gua nggak ada di kota gua. Eh, ya ini juga sama nggak ada. kadang ada Paling paling sebelum barongsai itu atau main apa. mercon aja. Dia mercon kalau begitu beli sendiri sama keluarga. Asik sih. BTW lu berdua mau bahas Semarang apa enggak? Nggak, aku Batang aja. Biar beda gitu. Biar Ya beda. beda. Deket Batang tuh daerah Pekalongan, mana sih? deket Pekalongan ya. Batang Oh, deketnya Pekalongan Pekalongan. tuh loh. Yang Lahir di sana. dibangun PLTU tuh loh. Nah itu. Banyak pabrik ya biasanya ya. Ya daerah itu. Area industrial sih setahu aku sih situ. Ya area industrial kan di daerah Gringsing. Gringsing itu juga Batang. Oh, Cuma Gringsing itu deket sama si Kendal ya. Kalau Batang ya aku tuh di kotanya pas gitu. kalau bahasa daerahnya masih sama kayak Semarang nggak? Apa
udah mulai kasar atau gimana? Ya kalau di Batang Kota mirip Semarang sih. Aku ini masih Semarang. mirip Semarang. Tapi kalau sudah kayak ke yang Batang di daerah pegunungan itu sudah agak beda gitu. Ngapa Tapi ya? kalau menurut aku lebih kasar di Batang daripada bahasa Jawanya Semarang. Oh, ngapa? Ngapa nggak? Ngapak itu apa sih? Enggak. Ngapa tuh kayak medok loh. Ya, ya, Oh, mendok. ngapa gitu. Ya beberapa daerah medok, tapi kalau yang kayak kota di aku tuh enggak pati Oh, Oh, aksen bahasanya ya? aksen Iya gitu. bahasanya medok. Terus kayak ngapa kan kayak udah nggak sama kayak bahasa Jawa tuh loh. Jadi kayak ya beda-beda sih. Ada perbedaannya kalau ngapa. Biasanya di Tegal, Pemalang, nah itu ngapa. Aku juga bisa ngapa, bisa Semarangan, bisa kasaran, bisa sih. Enggak. Contohin Bisa. dong yang ngapak. Bilunguan. Kan siapa tahu Malu aku nggak semua orang tahu. ya kayak inyong inyong nah Bukan. kok inyong Oh, nah itu tuh inyong-inyong gitu. ngapa biasanya. Kayak Iya. kayak bahasanya orang Purwokerto gitu ya. Purwokerto ya gitu deh sering pindah-pindah jadi harus adaptasi Jadi lah hafal ya. apal biasanya kan kalau orang Semarangan wataknya kayak ya nerima apa aja sih. Kalau orang Tegal cenderung agak agak atos lah, agak keras gitu. Ya sih. Kalau di Batang makanan khasnya apa sih? Itu apa tuh nasi megono. Jadi megono tuh kayak apa ya? Oh Kayak iya, nangka Gono gitu ya, kayak di. tahu. Di alun-alun Ya ya, itu. alun-alun Batang ya. Iya di alun-alun itu banyak yang jual megono gitu. Oh, dulu sering sih, dulu sering ke situ. Dekat masjid apa itu yang di Ya Masjid Agung ya, Masjid Masjid Agung Agung. Batang. Terus kalau tarian apa keseniannya apa? Di Batang. Kalau yang paling terkenal sih itu apa tari babalu gitu. Jadi kayak cuma itu ya, Iya, iya. Yang paling recommended banget tuh makanan di Batang apa ya? Itu yang tadi. ya cuma nasi megono doang sih, cuma kalau setahu aku ya sebenarnya banyak sih gitu, cuma yang paling nasi megono itu Udah pernah nyobain belum? udah pernah, Kalau aku udah tapi pernah nggak sih. nggak terlalu suka gitu. Iya, Deskripsiin dong kayak gimana? jadi kayak ada teksturnya ya. Nasi dikasih apa sih itu? Iya tuh kayak nangka ya, nangka Kayak dimasak nangka terus nangka dipotong-potong dimasak kecil terus gitu. dikasih dipotong-potong kecil-kecil terus kayak gori lah. Iya. Kayak sayur nangka di Padang bukan sih nasi Padang? Warung Padang kan biasanya gitu. Ada sayur nangkanya. Tapi Sama itu apa enggak? kecil-kecil, potongnya kecil. Tapi itu Oh, kecil-kecil. kecil-kecil. Ya, jadi kayak makan nasi, cuman teksturnya tekstur nangka gitu deh. Nangka. Gimana? Saya jelasinnya. Ya. Dikombinasiin sama ayam gitu-gitu kan. Iya, rekomend. Kalau di Semarang juga sama. Kalau di Semarang lebih Lumpia ya? beragam sih. Lumpia, lumpia, terus bandeng presto, tahu gimbal. Cuman yang paling favorit sih tahu gimbal sih harusnya. Oh, gimbal. Tahu Apaan gimbal tuh? kayak Kayak tahu goreng. jadi Pakai kayak tahu gitu, terus pakai sambal kacang biasanya. Iya. Nah, tahu gado-gado nggak? tahu Sambal gado-gado ya. kacangnya itu nah ditumpahin ke tahunya, terus kasih itu sih gimbalnya itu eh, apa ya yang kayak udang itu ya. Iya kayak tahu bakwan Oh, ya. Eh, Bakwan cuma itu tapi adonan bakwan dimasukin udang. Nah, dimasukin itu. udang, nah itu namanya tahu gimbal sih. Cuman ya yang paling mahal lumpia biasanya. Lumpia tuh bisa satu lonjor gitu 10.000 biasanya. Beli 5 Iya. udah 50.000. itu Ya, apalagi lumpianya ada lumpia basah, lumpia kering, Lumpia Iya, apa basah lumpia? sama aja 10.000-an kalau yang di Yes. store-store gede ya. Kalau yang di pinggiran jalan murah sih biasanya. Di kota gue lumpia basah kayak gitu 10 ribuan. Iya, 10.000. Malahan ada yang Iya. bisa 15 ribu. bisa Kalau yang kecil-kecil murah. Kalau ke Semarang hati-hati kalau ke Simpang 5. Tapi emang enak sih lumpia basah.
Kalau di Simpang 5 itu makan bisa bisa diblusukin orang, biasanya dikasih harga mahal kalau di Semarang. Di Oh, itu Simpang yang 5-nya sih bisa. terkenal itu kan ya, yang waktu itu sempat viral. Mm, aku pernah sih. Padahal aku juga orang Semarang, mungkin kelihatannya kayak orang luar kota kan. Minum es jeruk satu cangkir aja 10.000. Jadi mahal banget. Mahal. Di gua 10.000 standar, es jeruk malah lebih. Iya, kalau di Ya Jawa beda Barat lah. standar ya. Nah, di Standar sini Jawa Barat. Jawa Tengah Nggak tahu di sini. udah teroper itu. Ada overprice. Nasi goreng Nasi aja paling cuman 12.000. Aku di di Purwokerto malah nasi goreng itu 5.000 malah. Buset. 5.000 satu Serius tusuk. 5.000? Iya serius. Menunya apa aja? Nasi goreng campur mie gitu. Jadi tahu nasi ruwet nggak? Nah, Tahu? sekarang Nggak tahu. Nah, ada Nasi nasi rawon. ruwet itu 5.000. Jadi aku kalau sekolah SMK di sana tuh malam ya, ya udah nasi aja 5.000. Kalau lagi galau ya beli aja 3 porsi gitu deh. Murah deh. Itu harga kemarin-kemarin kan? Sama aja, sama aja. Aku 3 tahun di sana, harganya 5.000 doang sih. Enggak Di beda sini jauh. 5.000 cuma dapat cilok. Sedikit lagi. Es teh juga 2.000 es teh. Ya sama. Lumayan. ST di gua kalau biasanya di nongkrong-nongkrong gitu ya paling murah 3.000, bisa 5.000 tergantung. Aku nggak tahu sih Bandung gimana, lebih mahal atau lebih murah. Itu Kayaknya pokoknya di lebih mahal Karawang ya, antara tengah-tengah itu ada yang mahal, ada yang murah, tergantung pintar-pintar nyari tergantung tempat aja. nongkrongnya di mana kan. Iya, Iya, nongkrong di itu mana. kan tergantung Kalau nongkrong. kafe ya mahal sih. Ya, tapi di yang itu tuh nasi tangkar, soto tangkar juga lumayan harganya. Kalau buat satu tusuk sate yang isinya jeroan kayak gitu 10.000 satu tusuk. Iya sih kan, Kalau buat sapi. porsinya 18.000 satu plastik. Kalau pakai nasi kurang tahu harganya berapa. Terus Terus lu pada tahu Surabi nggak? aku taunya Di sih, Tahu. juga ada yang terkenal tuh yang tahu sih sebenarnya. jajanan yang manisnya Surabi. Namanya Tahu. kalau di Karawang terkenal Surabi Ijo Rengas Dengklok. Itu berarti Pokoknya pandan ya? ya dari Pandan. Iya pandan ya. Hmm. Terus Kalau beli dikasih situ nggak ngantri aja. dikasih apa aja toppingnya? Toppingnya kalau biasanya mah cuman pakai gula gula merah kalau nggak salah. Pakai gula cair atau gula merah cair. Ada kayak sausnya lah, saus buat itunya. Tapi ya sekarang udah kemajuan. Ada yang kasih topping coklat, keju. Berapaan tuh Tapi yang biasanya? Ya berapaan tuh kayak enak. harganya mah kurang tahu. Soalnya biasanya dibeliin Kisaran 5.000 ada nggak? 5.000 di sini susah. 5.000. Pokoknya minimal tuh kalau mau jajan, mau kemana-mana nyari makanan khas, ya minimal 10.000 lah di sini bawa dapat satu. Ya sih. Iya. Kalau di Iya, Bandung iya. gimana sih? Tahu nggak? Kan Kalau deket tuh. Bandung, kalau sepengetahuan gue mah, ya harganya kurang lebih sama, tapi ada yang mahal, ada yang murah, tergantung daerahnya lah, daerah tempatnya. Sama di Karawang juga kalau daerahnya yang di kota sama di desa beda harganya. Iya sih. Tapi biasanya di desa lebih Iya sih. murah. Apalagi kok kafe-kafe gitu ya. Mahal Iya pasti. kafe-kafe gitu. Hmm. Udah generalnya sih harga umumnya. Kafe juga soalnya. Di Jawa-Jawa kayak kafe kayak gitu murah apa standar Iya. kayak di Jawa Barat? Menurutku sih kalau yang aku di Purwokerto ya kan aku sering kafenya di Purwokerto. Itu mahal sih menurutku kafenya. Jadi kayak nasi gitu kan. Nasi sama ayam itu 20.000. Ayamnya apa ya? Kayak ayam yang buat stick tuh. Chicken stick. Oh, pilat itu yang gitu. stick. Ayam filet, cuman ayam filet doang.
nasi ayam filet sama kasih saus doang itu 20.000. Belum minumnya juga mahal 10.000 gitu. Makanya Nggak, jarang kafe nongkrong juga. rata-rata ya begitulah. Jarang nongkrong, hemat. Ya, iya. Ya itu sih paling ya makannya yang nasi goreng 5.000 gitu. Recommended banget ya buat dicoba di sana. Wah, recommended. Biasanya kalau mahasiswa yang di Unsut itu ya ke situ biasanya. Karena ya murah. Beli 2 porsi aja, wah udah mau meledak tuh perut. Ya, cuma modal 10.000 di sini 10.000 buat soto tangkar aja makanan khas kurang. Oh ya betul itu nama Semarang asal usulnya gimana sih? Kan kalau kota gue kan Karawang. Jadi katanya di artikel yang gue baca terus kata guru-guru gue pas SMA, SMP Karawang tuh dari kata rawa karena di sini banyak rawa. Kan di daerah Karawang ada yang daerah rawa gabus, rawa monyet. Pokoknya ada rawa-rawanya lah. Kalau Kalau daerah lu? kalau menurut sepengetahuanku sih, kan dulu kan Semarang kan itu ya itu sih kayak masih hutan kan. Ya kerajaan Demak kan mau kayak ya eksplorasi lah buat wilayah baru, buat atau nanam-nanam padi atau apa. Ya, pas waktu penelusuran itu anaknya Kiai Pandan Arang itu nemuin nemuin kayak pohon asam, tapi letaknya kayak gimana ya, sejajar cuman kayak agak jauh-jauh gitu loh, tapi sejajar. Nah pas dipetik buahnya rasanya asam, dan arangnya itu karena Kiai Pandan Arang itu anaknya Kiai Pandan Arang kan kayak pandan arang gitu loh, gimana sih, kayak ya gitu loh, kayak Kiai Pandan Arang di Intinya itu jadi Semarang lafalnya aja gitu ya. loh, kayak pengucapannya ya. Terus makanya dinamain daerah itu Semarang karena yaitu pohon yang rasanya masam, dan itu yang nemuin pandan arang itu aja sih. Kalau Batang gimana Batang? Nah ini unik nih Batang nih. Kalau Batang itu setahu aku ya pas pelajaran bahasa Jawa itu. Soalnya Batang menurutku Jadi ini batang tikus loh. Bu. Soalnya unik jadi pas namanya dulu itu Batang. pas zaman kerajaan Mataram itu rajanya Mataram pas itu aku lupa namanya kayak Sultan Agung kayak itu nyuruh si Ki Baurekso ya itu kayak jenderal gitulah untuk menyerang Batavia, tapi kan kalau zaman dulu kan nggak bisa langsung ke Batavia, itu kan harus berhenti dulu. Nah, Yeah. pas sampainya di Batang itu, pas itu Batang tuh masih kayak hutan-hutan gitulah. Jadi dia sama prajurit-prajuritnya tuh mutusin buat istirahat dulu di situ lah. Tapi pas dia istirahat, dia tuh diganggu sama itu loh, Raja Lelembut gitu kayak penguasa daerah situ. Jadi diganggu terus, jadi kayak setiap kali dia Lembut mau apa? apa Makhluk halus Lembut kan sih. apa? Iya Makhluk halus ya? makhluk halus kayak gitu penguasa di situ. Jadi kayak dia mau ngapain tuh kayak gagal terus. Nah puncaknya tuh pas mereka tuh kayak kekurangan air gitu. Jadi mereka harus nyari sumber air gitu kan. Nah pas mereka nemuin sumber air itu di Sungai Keramat itu ada batang besar yang menghalangi laju air di Sungai Keramat itu. Jadi kan nggak ada air kan. Nah si Baurekso tuh kayak duel sama si Raja Lelembutnya itu kayak tarung gitu. Nah akhirnya Baureksonya menang kan, dan dari situlah kata Batang itu ada gitu. Jadi Batang itu awalnya dari kata embat watang. Embat itu artinya kayak ngangkat, kalau nggak ngangkat tuh ngambil gitu ya, dan watang itu artinya batang pohon itu. Jadi gitu ceritanya. Gitu. Kalau di sana bahasanya kayak ada campur-campurannya nggak sih? Kayak di Karawang kan kadang ada yang bahasa Sunda aksen Jawa, bahasa Jawa aksennya Sunda, ya campur-campur. Kadang ngomongnya kayak dari Betawi nih, pakai lo gue. Hmm. Kalau di sana gimana? Enggak sih, maksudnya
sama-sama Jawa cuma beda logat aja. Misal kayak Beda Batang logat. Kota sama Batang yang di daerah apa pegunungan tuh beda gitu. Iya sih, sama sih. Tegal juga gitu sih. Kalau Semarang emang base-nya emang Semarang kan, bahasa Jawa yang gimana ya, nggak terlalu halus, cuman nggak kasar juga, sedengan lah ibarat. Kalau yang paling halus kan bahasanya Yogyakarta itu, karena deket sih Semarang sama Jogja, jadi nggak terlalu kasar ya. Terus kalau yang itu, yang Sunda logat Jawa itu banyak ya. Maksudnya tuh ya ada nih di kota gue kan, pokoknya di daerah kantor bokap gue kan ada yang punya warung nih. Dia tuh daerahnya rata-rata orang Jawa, tapi nggak tahu tuh dia tuh rata-rata orang Jawa, bahasanya bisa antara ngapak apa Jawa biasa. Nah, campur lah, tapi dianya aksennya aksen Sunda. Kebiasa sama interaksi sama orang-orang Sunda Karawang Ya udah yang agak keras. notabene ininya Makassar lah, Hmm. udah keras, bahasanya keras. Jadi campur aduk gitu. Ya di rumah ngomongnya begini, terus pas keluar ngomongnya begitu. Jadi ya campur aduk, jadi terbiasa di lingkungan ini sama lingkungan satu lagi, beda circle, beda bahasa. Kayak gitu. Terus ada yang perantau dari Jawa, temennya Sunda semua, jadi ikut-ikut. Itu sih. Soalnya kan Karawang kan kota sekarang tuh kota industri yang UMR-nya katanya paling tinggi. Iya, Jadi orang-orang betul gitu. dari daerah Jawa Tengah ini dari luar kota pada main ke situ, pada kerja di situ. Terus kan di Karawang di tengah-tengah nih antara Jakarta, Bekasi, Bandung, pokoknya perbatasan lah. Jadi orang-orang dari Jakarta ada yang kerja di Karawang, dari Bekasi, di kawasan industri itu. Soalnya banyak di Karawang sekarang daerah industri, Biasanya tuh industri apa sih? Kebanyakan industri ya banyak latex atau gimana? Iya, Bang. pabrik-pabrik sih di sini. Kayak ada latex ada, terus otomotif kayak Yamaha, Honda ada, terus ada apa ya, charm gitu. Charm tuh yang softtek kan sih? Iya, Ya itu setahu ya. Iya. ada, tahu gue ya. Terus bukannya banyak, ada 2 kawasan, beda-beda kecamatan, ada 2 kawasan. Pantes ya. Padahal dulunya di sini terkenalnya lumbung padi. Tapi Sekarang karena, tadinya kok hah? tadinya udah jadi Maksudnya? pabrik. Oh iya udah jadi pabrik. Iya sih. Julukannya bukan lumbung padi lagi sekarang, kota industri. Dulu katanya di sini ya isinya petani, terus padi banyak melimpah. Tapi ya udah tergusur, tanahnya dijual jadiin pabrik. Yang jadi petani sedikit di sini di daerah kotanya, tapi di daerah desa-desa selagi gue main ke sana masih banyak sih. Tapi karena sekarang sekarang banyak yang pabrik baru, karyawan baru, ya mereka jual, dibikin perumahan, ya makin lama bisa makin habis. Sering banjir Kalau di nggak? sana, di Sering sini banjir nggak? Kan tergantung udah tempatnya. banyak pabrik gitu kan. Kalau yang dekat Citarum hujan di banjir. Kalau rumah gue kan nggak dekat Citarum, jadi nggak kena banjir. Tergantung lokasi sih. Tapi kalau yang di desa-desa nggak, kurang tahu. Tapi biasanya kalau Jatiluhur udah penuh, biasanya suka ada pembukaan air, kena banjir. Tapi kalau di daerah gua nggak terlalu parah. Biasanya kalau daerah-daerah dekat sungai itu parah. Kayak daerah temen gua ada yang sampai sedada. Daerah gua nggak kena. Pas kemarin tuh yang kita masih SMA kelas 3 itu sempat banjir. Tapi juga cuma sampai telapak kaki, nggak masuk rumah. Kalau di daerah lu kayak
Ada julukannya nggak sih? Julukannya Kayak Semarang kota apa Atlas gitu? sih, kota Atlas sih. Kota Atlas maksudnya Gak tahu. apa itu? Wow, Atlas. julukan Atlas kan peta nih di buku peta dunia. mungkin strategis kali ya. Mungkin loh. Bisa Menurutku sih jadi. strategis sih. Soalnya kan dulu kan juga stasiun besar juga itu. Zamannya Belanda, Belanda di Semarang kan stasiunnya itu kan Lawang Sewu itu. Oh iya Lawang Sewu tuh terkenal. Iya tuh. Itu sekarang Lawang Sewu Wah, jadi bagus tempat sih. wisata ya? Bagus banget sekarang. Pernah ke situ? Kalau dulu pas aku kecil serem, serem memang serem sih. Kayak temboknya banyak lumutnya kalau dulu loh ya. Kalau sekarang sih udah bagus banget sih. Ya bagus kok sekarang. Soalnya terkenal tuh Lawang Sewu. Hmm. Terus juga dulu kan banjirnya parah kan Semarang kan. Dulu Kurang Tropi. tahu itu. rob. Nah, sekarang ya udah lumayan sih. Pemerintahnya juga menurutku menata kotanya juga bagus. Duluan Simpang 5 semraut banget itu. Banyak pedagang-pedagang di trotoar. Sekarang kan dibikin kayak pujaseranya sendiri tuh. Jadi kayak jajar-jajar, jajar di Simpang 5. Jejer ya. Diatur kayak Gitu. gitu. Sekolahku SD juga di Simpang 5 ya. Soalnya jadi tahu. Jadi tahu detailnya ya. SD Haja Sriati Simpangnya Baitur Rahman, kalau tahu masjid Baitur Iya Rahman, itu nah semuanya. belakangnya Tuh sekolah. kayak Masjid Agung gitu. Iya. Iya, di Kalau situ. Masjid Agung kan besar ya, yang paling besar kan. Nah kalau Masjid Baitur Rahman ya salah satu, cuman nggak yang paling besar. Kalau di Batam Apa? Ada- Julukannya ada- kayak nggak ada deh. nggak ada ya. Soalnya gue baru tahu, oh ada kota namanya Batang. Ya memang sih, memang nggak terlalu terkenal. Terkenal semenjak ada PLTU sama kawasan industri itu. Bukannya dulu gabung sama Pekalongan ya? Iya dulu Kenapa dulu pisah coba? kan pemekaran kan, kayaknya Udah nggak cocok. pemekaran gitu. Putusin. Bisa. Kalau sama Pemekaran Pekalongan- wilayah. Oh, pemekaran Mbak, ya. Ya, Di Batang ada situs-situs peninggalan sejarah nggak sih kan? Kata Adi Aksa kan kalau di Semarang ada tuh Lawang Sewu. Kalau di Batang ada nggak? peninggalan sejarah yang kayak gimana, kayak kolonial Ya. gitu. Ya kayak gitulah. Atau kayak Oh, pecinan. Masa lalu. Kalau di Semarang kan ada pecinan juga tuh. Pecinan apa? Pecinan tuh Ya, kayak khusus Pasar Sindu. Tionghoa gitu loh. Daerah Oh. Tionghoa. Nah, ada Kota kayak itu juga ada kayak gitu. Sampokong, ada gitu-gitu juga sih. Oh ya Konteks Sampokong. kan Ya terkenal tuh Sampokong. duluan Laksamana Cheng Ho itu. Itu sih. Kota gue cuman ada satu doang. Kalau itu peninggalan sejarah. Kayak namanya Candi Jiwa di Karawang. Janji jiwa. Pokoknya iya. Candi. Itu mah kopi Janji Jiwa. Beda. Aku juga dengerin janji jiwa. Jiwa. Candi Jiwa. Candi jiwa. Pokoknya di Karawang terkenalnya itu sih. Kalau buat wisata pantai kurang oke. Macet ya. Pokoknya di Karawang benar-benar sekarang kayak industri lah. Ada gunung juga. Itu sekarang dikeruk jadi buat pasir kayak gitu. Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang masih penasaran? Oh, cukup sih. Cukup sih, udah tahu. Udah lumayan lama sih ini sih. Udah lumayan Ada lama 15 iya. menit lebih. Ya udah apa.